Karakteristik huruf hijaiyah menurut bentuknya umpamanya. Ya kan Bu? Ayo nak, yang bentuknya seperti perahu yang titiknya 2. Anak-anak kan menyebutkan. Ta, yang bentuknya seperti perahu tapi titiknya 1 di bawah. Ba, ketika dia menyebut ta dan ba itu sudah membedakan. Tapi fungsi membedakan di situ hasil daripada sebutan daripada anak-anak. Nah, waktu mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah menurut bentuknya atau mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah menurut titiknya, terserah. Atau kita pakai situ saja Bu ya, itu dekat dengan ide Ibu membedakannya Bu ya. Mengelompokkan huruf hijaiyah kira-kira seperti ini Bu ya. Kenapa Bu saya mengambil ide dari Ibu, saya tambahi. Yang pertama, saya mengharapkan keluar dari sini jangan pernah lagi Ibu mengatakan silabus orang salah. Itu yang pertama. Karena proses kegiatan pembelajaran itu masing-masing haknya guru sendiri membuat perencanaan. Saya mau buat begini apa urusan saudara mau nyalakan anak-anak saya, ruang-ruang saya, kamu enak aja nyalain. Sabar ya. Tunggu habis saya nilai berhasil atau contoh, Ibu berani nggak menyalakan silabus atau RPP yang datangnya dari Jakarta kasih ke Ibu? Kalau saya berani, kenapa nggak cocok dengan lingkungan saya? Nggak cocok dengan intek kemampuan anak didik saya. Tadi kan sudah dicontohkan. Saya punya sekolah bagus, ada satu sekolah tidak bagus. Yang tidak bagus itu saya kenalkan huruf dulu, ya Bu. Yang sekolah bagus langsung mengeja huruf. Sekarang saya bawa RPP yang mengeja huruf ke tempat sekolah yang tidak bagus, apa akibatnya? Mestinya nggak bisa mengeja karena hurufnya saja nggak kenal. Intinya apa? RPP yang mengeja huruf itu menjadi salah di tempat saya karena anak-anak saya belum mengenal huruf. Paham maksud saya Bu ya? Jadi nggak ada RPP yang benar, nggak ada RPP yang salah. Kapan RPP itu benar? Apabila sesuai ketika dipraktekkan dengan lingkungan dan memperoleh hasil yang maksimal. Itu saya bilang, indikator itu adalah sumber untuk kegiatan pembelajaran. Benar jawabannya. Yang meletakkan di sini, katanya indikator itu sebagai alat untuk bisa dinilai. Juga benar. Tergantung Ibu melihatnya enaknya diletakkan di mana. Makanya dari awal saya katakan, tidak ada format yang benar. Yang penting komponennya ada. Sudah Bu ya? Nah, di sini apa yang nggak ada Bu? Waktu. Nah, itu yang tadi saya tanya agama. Nah, itulah makanya di sini nih. Makanya di sini dengan di situ yang nggak ada apa? Waktu kan? Ibunya waktunya di silabus Ibu ada, di sininya tidak ada maksudnya Bu ya. Iya. Nah, itulah yang tadi kita bicarakan Bu. Maksudnya nggak ada waktu untuk setiap mata pelajaran. Itu dulu. Sudah Bu ya? Sehingga kalau waktu kita hilangkan. Karena Ibu mengajar semua mata pelajaran dalam 1 hari. Sudah. Sehingga kalau waktunya kita hilangkan. Terus ini Bu, saya nanya. Tadi di awal tadi kita sudah belajar tentang ini walaupun tidak tuntas. Karena terlalu kepepet terhadap waktu, mungkin bisa kita dalam nilai waktu. Saya kepingin tanya, kolom yang ini sekarang Bu, materi pokok ada enggak untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3? Sebagian orang mengatakan ada, sebagian orang mengatakan tidak. Karena dia berjalan tematis. Lebih banyak orang tidak menggunakan materi pokok. Untuk apa juga belajar tadi materi pokok? Mungkin sewaktu-waktu kapan nanti ada umur panjang, kan tidak selamanya ngajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sewaktu-waktu ngajar di kelas 4 dan kelas selanjutnya. Nah, materi pokok di sini terserah Ibu mau dipakai atau tidak. Kalau menurut hemat saya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sudut pandangnya bukan terhadap materi pokok, tapi terhadap tema. Ada bilangan, dia akan menulis bilangan. Ngajar IPA juga demikian, dia bisa membaca. Pokoknya semua pelajaran pada akhirnya bertumpu pada berhitung, membaca, menulis. Tidak lebih dari itu. Hanya saja sekarang ketika seorang guru berinovasi, tentu saja ada anak kelas 3 yang bisa menghitung, mungkin dia nggak mampu kan sama. Kalau saya melihatnya masuk ke tema lingkungan, karena terlalu banyak bangun-bangun
yang tidak melekat pada dirinya tapi di luar daripada dirinya siswa, seperti bingkai,